Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga malam ini akan segera dimulai. Pelayan firman pada malam hari ini adalah Pendeta Andrew Victor Christian Abraham Tumengkul. Mari beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai semua makhluk. Pujilah Tuhan, hai insan yang dikaruniai Tuhan. Naikkan pujian, doa dalam hatimu. Menyapalah Tuhan dalam kemesraan. Berkumpullah dengan keluargamu. Rukunlah persaudaraan di dalam Tuhan. Bersatu dan bersekutulah. Sembahlah Tuhan yang maha mulia. Mari berdiri, kita memuliakan Tuhan. Pujian dari Kidung Jemaat 425, bait pertama dan kedua. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita Tuhan, karena Tuhan telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada malam hari ini dalam ibadah keluarga. Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini, dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinlah kami Tuhan, dan sertailah kami, supaya apa yang kami lakukan pada malam hari ini boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi kami sekalian. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 3 secara berbalasan. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 417 bait pertama dan kelima. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatir semua ditanggung.
Jemaat, kita akan masuk dalam pelayanan firman dalam ibadah keluarga malam hari ini, Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021. Oleh karena itu, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Bapa di surgawi, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini setelah kami melakukan segala kegiatan kami dalam pekerjaan, usaha, bahkan pendidikan anak-anak, maka pada saat ini kami boleh berkumpul sebagai keluarga di rumah masing-masing untuk kami bersama-sama beribadah keluarga, dan di dalamnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami saat kami akan membaca Alkitab. Bahkan Roh Kudus-Mu itu menolong kami untuk kami dapat mendengar dengan baik. Dan Roh Kudus-Mu itu juga yang akan memampukan kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan beriman kami. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami jemaat-Mu yang datang dalam ibadah keluarga di rumah masing-masing, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Mazmur pada pasalnya yang ke-50. Dan kita akan membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan di ayatnya yang ke-6. Mazmur 50 pada ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian dibacakan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ibadah yang Sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita bersyukur karena kita boleh kembali datang dalam persekutuan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan melalui ibadah ini mungkin kita diajak untuk diingatkan kembali bahwa apa makna ibadah yang sejati itu. Ini pertanyaan buat saya, pertanyaan buat jemaat. Apa makna ibadah yang sejati itu? Saya yakin jemaat yang ada di rumah pasti sudah menjawab dengan jawaban masing-masing dari pertanyaan ini. Kenapa jemaat saya tanyakan apa makna ibadah kita? Karena jemaat yang Tuhan Yesus kasih masih banyak orang Kristen. Semoga bukan jemaat GPB dan secara khusus bukan jemaat GPB Maranatha Denpasar yang masih menganggap bahwa ibadah itu hanya sebatas ibadah hari Minggu, kemudian selesai. Jadi hanya memaknai bahwa ibadah itu hanya ibadah hari Minggu yang kita lakukan, baik bisa datang di ruang ibadah gereja maupun hanya bisa
menyaksikannya dengan ibadah yang ada di rumah. Mungkin hanya sebatas itu. Jadi pemahaman kita memaknai bahwa ibadah itu adalah peribadahan hari Minggu. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ya, memang di satu sisi pemahaman ibadah bagi banyak orang itu menunjuk kepada ibadah hari Minggu itu benar, tidak salah. Tetapi di sisi yang lain yang harus ditanya kepada kita adalah apakah ibadah yang kita tahu hanya sebatas ibadah IHM? Ya. Jadi ibadah yang sejati itu seperti apa? Jadi kalau di satu sisi, ya, bahwa bagi banyak orang Kristen termasuk kita mungkin bahwa ibadah itu hanya menunjuk ibadah hari Minggu itu benar. Ya, tapi di sisi lain yang harus ditanyakan kepada kita adalah apakah ibadah yang kita tahu hanya sebatas IHM saja? Jadi dengan demikian, apakah ibadah sejati itu? Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat, kalau pertanyaan saya di awal khotbah ini saya sampaikan seperti itu, maka marilah kita temukan jawabannya lewat firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Dari Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur ini, jemaat, ditulis oleh Asaf. Siapa Asaf ini? Asaf ini adalah anak dari Berekia. Dia adalah salah seorang pemimpin musik pada masa Daud dan Salomo menjadi raja. Jadi jemaat harus tahu bahwa bukan hanya Daud yang menuliskan Mazmur ini, tetapi ada Asaf, yaitu pemimpin musik ketika Daud dan Salomo ini menjadi raja. Jemaat, Mazmur 50 ini berisi teguran atas kesalehan atau ibadah yang keliru dan di hadapan Allah yang berkuasa di atas langit. Jadi artinya kalau kita baca Mazmur ini secara keseluruhan, jemaat akan temukan bahwa ini adalah berisi teguran atas kekeliruan ibadah yang dilakukan oleh umat pada saat itu. Tentunya jemaat saya ajak dulu untuk mengetahui kekeliruan apa yang sudah dilakukan dan itu menjadi bagian dari Mazmur ini. Karena pada zaman itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel itu berusaha untuk mencari kurban yang terbaik. Jadi kurban yang terbaik itu dicari oleh umat Israel. Dan bagi Israel sendiri percaya bahwa kalau memberikan persembahan atau kurban yang berkualitas, kurban yang baik, maka ini dilakukan dalam rangka sogokan kepada pihak Allah agar Allah melakukan sesuatu. Ya. Jadi Mazmur 50 ini berisi teguran dari pemazmur Asaf bahwa ada terlihat ibadah yang dilakukan, persembahan yang diberikan oleh umat Israel pada saat itu. Mereka mencari persembahan yang baik, mencari persembahan yang berkualitas, tapi ada latar belakangnya. Latar belakangnya apa? Menyogok Allah supaya Allah melakukan sesuatu bagi bangsa Israel. Inilah teguran yang disampaikan dan menjadi pujian dalam pembacaan Mazmur pada malam hari ini. Oleh karena itu jemaat, lewat Mazmur 50 yang menjadi bacaan ibadah keluarga mau mengajak kita, termasuk juga mau meminta kepada kita untuk melihat apa yang patut kita koreksi dalam ibadah kita kepada Allah. Agar apa? Agar ibadah yang kita lakukan itu menjadi kehendak Allah. Nah jemaat, ayat 1 sampai dengan ayat 6 dari bacaan Mazmur 50 yang kita baca ini, yang menjadi bacaan utama pada ibadah keluarga malam ini tanggal 2 Juni 2021. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini pemazmur ingin menggambarkan bahwa Allah itu sebagai pencipta yang memanggil umatnya untuk apa? Untuk mendengarkan titahnya. Ya. Jadi Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menggambarkan bahwa pemazmur mau mengatakan bahwa Allah memanggil umatnya untuk apa? Untuk umatnya itu mendengar titahnya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah
orang percaya tidak hanya sebatas ibadah ritual di dalam ruang diiringi dengan persembahan syukur. Ya. Tetapi ibadah itu juga harus tercermin dalam ibadah aktual. Jadi kalau malam ini jemaat beribadah di rumah masing-masing atau ada jemaat di jemaat-jemaat GPB yang tahu bahwa ibadah hari Rabu itu adalah ibadah keluarga, ada yang ibadah keluarganya bisa secara langsung. Ya, ibadah kita malam hari ini jemaat adalah ibadah ritual. Di ibadah ritual ini kita akan memberikan persembahan syukur yang akan kita berikan di rumah kita masing-masing, kemudian persembahan itu akan dibawa ke gereja. Itu ibadah ritual. Tetapi kalau kita mau lihat, sesungguhnya ibadah yang utuh itu adalah bukan hanya ibadah ritual, tetapi ada ibadah aktual, yaitu perwujudan ya dari firman yang kita dengar dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Firman itu sudah kita dengar, kemudian kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut Mazmur, ya kalau kita baca secara utuh ini bahwa ibadah itu harus dipahami secara utuh. Bukan saja ibadah ritual yang berlangsung di ruang ibadah, tetapi juga ibadah aktual yang menjadi perwujudan dari firman yang kita sudah dengar itu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu di mana? Di tempat jemaat bekerja, di tempat jemaat berusaha, bahkan anak-anak di bangku-bangku sekolah, itu ibadah aktualnya. Karena apa? Karena ketika kita bisa menjalankan ibadah ritual di gereja atau di rumah itu dengan baik, maka ibadah aktual itu juga harus dilakukan dimanapun kita ada. Ya, jadi persembahan kita itu bukan dalam rangka supaya apa? Supaya Allah melakukan sesuatu. Seperti yang saya katakan tadi, Mazmur 50 ini adalah teguran kepada bangsa Israel bahwa mereka mencari persembahan yang berkualitas supaya mereka berikan kepada Allah, kemudian mereka berharap Allah melakukan sesuatu bagi mereka. Bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah bagaimana ibadah itu tidak hanya ibadah ritual, tetapi juga berlangsung dalam ibadah aktual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah aktual yang diminta. Karena di sini kan saya katakan tadi ayat 1 sampai 6 dalam pembacaan Alkitab malam hari ini, di mana pemazmur mengatakan Allah itu adalah Raja segala semesta. Allah memanggil umatnya untuk apa? Untuk mendengarkan titah-titahnya. Ketika sudah mendengarkan, maka harus dilaksanakan. Nah, malam ini jemaat kita beribadah. Ini adalah ibadah ritual kita. Tetapi setelah kita lepas dari ibadah keluarga di malam hari ini, maka sudah sepantasnya ibadah ritual kita itu menjadi utuh ketika saya bersama dengan jemaat melakukan ibadah aktual. Ibadah aktual itu yang seperti apa? Tadi saya katakan dalam bagian khotbah saya, ibadah aktual itu di mana kita berada di lingkungan pekerjaan, itu ibadah aktual kita. Di tempat kita berusaha, itu ibadah kita. Anak-anak yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah, itu juga ibadah dari anak-anak. Di tempat-tempat di sekolah maupun di kampus-kampus. Itu ibadah aktual kita. Nah, contoh ibadah aktual di mana kita berada, singkatnya saya mau mengatakan begini. Kita diminta ya untuk mewujudkan ibadah ritual kita di gereja maupun di rumah dengan mewujudkan dalam ibadah aktual. Dimanapun kita ada. Dengan cara apa? Kita diminta untuk hidup dalam kejujuran. Ya. Kita diminta ketika kita menjalankan ibadah aktual kita, kita diminta bukan hanya kejujuran yang diminta dari kita. Tetapi bagaimana hidup kita ini itu benar di hadapan Allah. Ya, artinya apa yang saya lakukan, apa yang jemaat lakukan itu menurut mata Allah itu berkenan di hadapannya. Bukan yang tidak berkenan kepadanya. Itu adalah bagian dari kesempurnaan ibadah kita. Jadi tidak hanya ibadah ritual, tetapi ada ibadah aktual di mana kita mewujudkan
apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya terima. Kita boleh bersyukur jemaat untuk perjalanan hidup kita sepanjang 4 bulan di tahun 2021 yang sudah kita lalui. Dan hari ini kita boleh ada di hari kedua dalam bulan yang kelima di tahun 2021. Perjalanan hidup kita sepanjang 4 bulan di tahun 2021 dengan cerita kita yang kita sepakat bahwa kita masih berada dalam kesulitan di masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi meskipun di tengah-tengah banyak kesulitan yang kita alami dan kita satu suara bahwa kesulitan yang kita sekarang ini sedang tanggung adalah dengan pandemi COVID-19 ini, ada banyak hal yang membuat kita menjadi lumpuh. Tetapi saya tanyakan kepada jemaat, apakah di tengah-tengah kesulitan yang kita alami di sepanjang masa pandemi yang sampai dengan melewati bulan yang keempat di tahun 2021 ini, Allah di dalam Tuhan Yesus itu meninggalkan jemaat? Tidak. Dia tidak tinggalkan kita. Tetapi justru jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempurnaan kasih Allah itu sudah sempurna. Kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu sudah menjadi sempurna. Karena apa? Bapak, Ibu, dan jemaat lihat kain mimbar stola yang dipakai oleh presbiter yang bertugas. Ini sudah menggambarkan tentang Trinitas. Kita masuk pada minggu-minggu Trinitas. Ada segitiga yang tidak terputus yang kita lihat. Ini mau menggambarkan bahwa inilah Allah yang secara utuh hadir bagi kehidupan umatnya. Bukan hanya dia sebagai pencipta, tetapi dia sudah menjadi juru selamat, tetapi dia juga menjadi roh yang menolong kita. Dan itu sudah kita lalui dengan ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari Minggu kemarin. Dan sekarang ini kita sudah ada di Minggu Trinitas yang mau mengatakan bahwa keutuhan kasih Allah itu sudah sempurna. Karena keutuhan Allah yang sudah sempurna itu, maka Allah memberikan kebaikannya kepada kita. Banyak kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hari ini kita bisa sehat, itu karena kebaikan Tuhan. Semua yang kita butuhkan dalam hidup ini Tuhan cukupkan dengan berkat-berkat-Nya. Nah, oleh karena itu, jika jemaat setuju dengan apa yang saya katakan, kita sudah terima kebaikan Tuhan. Semua berkat yang Tuhan berikan sudah kita rasakan. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana mewartakan kebaikan Allah itu lewat ibadah aktual kita. Ya, jadi ketika kita merasakan kebaikan Allah itu bukan hanya ketika kita ibadah ritual, di mana kita akan memberikan persembahan, tetapi ibadah aktual kita adalah perwujudan ketika saya bersama dengan jemaat sudah menikmati kebaikan Tuhan. Dan kebaikan Tuhan itu harus kita wartakan dalam perjalanan hidup kita dengan ibadah aktual kita, dimanapun kita berada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat, ibadah ritual di malam hari ini akan berakhir. Tapi yang harus berlanjut adalah untuk hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada jemaat, itulah ibadah aktual yang harus kita jalani. Yaitu, biarlah titah yang sudah kita dengar, firman yang jemaat sudah dengar, lakukanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga seluruh ibadah yang kita lakukan, ibadah ritual di hari Minggu, ibadah ritual, ibadah keluarga malam hari ini, itu sempurna dengan ibadah aktual kita. Dan rasakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan jemaat dalam kehidupan, dalam segala keadaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Jemaat, mari kita bersama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Putramu, Yesus Kristus. Karena dengan nama itu kami sungguh boleh merasakan bahwa kehidupan kami sampai dengan hari ini itu karena cinta kasih Tuhan yang begitu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami boleh mengucap syukur untuk kesehatan yang masih kami boleh nikmati di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai di bulan yang kelima di tahun 2021. Kami juga boleh mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena ada kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga dengan segala cerita yang kami alami dalam kehidupan sebagai keluarga dan pribadi, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semua dapat kami lalui karena ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai umat-Mu. Dan melalui ibadah keluarga di malam hari ini, kami bawa rasa syukur kami. Biarlah rasa syukur kami ini menjadi persembahan yang hidup, yang kami persembahkan kepadamu. Dan biarlah melalui persembahan ini, persembahan yang kami berikan kepadamu sebagai bentuk syukur, itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus tahu bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan segala kelemahan. Kami sungguh tidak berdaya. Oleh karena itu di tengah-tengah kelemahan dan ketidakberdayaan kami datang kepadamu dan kami memohon kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus melanjutkan kembali kebaikan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Berikan kepada kami kesehatan, kekuatan. Ketika perjalanan hidup ini akan kami teruskan. Kami boleh berada di hari kedua di bulan Mei tahun 2021. Kami akan melanjutkan kembali perjalanan hidup kami di sepanjang bulan yang akan berjalan ke depan. Biarlah Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami sehingga perjalanan hidup kami di waktu-waktu yang akan Tuhan Yesus sediakan kepada kami terus boleh mengalami bahwa kebaikan dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Sepanjang bulan Juni yang akan kami lewati, biarlah kami melewatinya karena tangan Tuhan memegang kami. Sehingga apapun kami sebagai keluarga dan pribadi, kami sungguh tidak akan merasa sendiri. Karena kami sungguh merasakan bahwa ada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan malam ini ketika kami boleh ada dalam ibadah keluarga, biarlah melalui ibadah keluarga ini dan melalui kesempatan doa syafaat ini, Tuhan Yesus berkenan memberikan kesembuhan kepada setiap jemaat GPB Maranatha Denpasar yang saat ini sedang sakit. Mereka yang saat ini ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah seluruh rangkaian proses pengobatan, perawatan, baik yang dilakukan oleh keluarga maupun tim medis, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mempunyai segala kuasa, Tuhan Yesus akan memberikan kesembuhan kepada jemaat kami. Kami juga datang dan berdoa, biarlah dalam ibadah dan ibadah keluarga di malam hari ini dan dalam syafaat, kami mau menyerahkan apabila ada keluarga-keluarga jemaat GPB Maranatha Denpasar yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah pergumulan mereka, supaya melalui kehadiran dan campur tangan Tuhan pergumulan itu dapat mereka lewati dengan penuh syukur. Dan pada saat ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus juga ada bersama-sama dengan setiap harapan dan kerinduan dari jemaat-Mu. Ketika bisa ada sampai dengan pertengahan tahun 2021 ini, biarlah kerinduan dan harapan-harapan yang belum terjawab sampai dengan bulan yang ke-6 ini, semuanya akan dijawab oleh Tuhan Yesus yang menjadi sumber segala berkat dalam hidup dan kehidupan kami. Kami juga datang dan mau berdoa, biarlah ketika ibadah keluarga ini boleh berlangsung pada malam hari ini, kami percaya Tuhan Yesus menghadirkan
seluruh perangkat layan, yaitu liturgos Ibu Mariana Sunbanu, pemandu lagu Ibu Yuliana Koroh, organis dan pianis Saudara Jeremia Ririhena dan Geri Leka. Mereka sudah melayani Tuhan. Biar pelayanan mereka Tuhan Yesus perhitungkan dan Tuhan Yesus memberikan berkat. Begitu juga kami mau berdoa untuk semua tim multimedia Maranatha GPB Maranatha Denpasar, baik kameramen juga yang menjaga ruang sound system. Tuhan berkati semua yang terlibat dalam ibadah ini, supaya dalam pelayanan yang mereka lakukan maka nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan di dalamnya mereka juga akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berdoa. Dan malam ini sudah menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan kami. Setelah ibadah ini kami akan beristirahat. Biarlah sepanjang istirahat kami, dalam tidur kami di sepanjang malam ini bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus akan jaga kami dan sertai kami, supaya kami dapat beristirahat dengan baik. Dan besok pagi Tuhan Yesus bangunkan kami dengan kekuatan baru yang Tuhan Yesus sempurnakan dengan nafas kehidupan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Doa yang tidak sempurna ini kami bawa dan kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan syukur kita dengan bernyanyi dari Kidung Keesaan 378 bait pertama dan kedua. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu, hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya,
Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Beri kepadanya persembahanmu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberkati seluruh kehidupan kami umat-Mu. Dan sebagai ungkapan syukur hati kami umat yang telah Engkau selamatkan ini, malam hari ini kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkatinya untuk pelayanan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Inilah ungkapan syukur hati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Rabu tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali, mengucapkan selamat bersekutu kepada Ibu Bapak Jemaat yang beribadah secara daring di rumah masing-masing keluarga. Kami ucapkan selamat beribadah dalam kasih dan berkat Tuhan Yesus Kristus. Untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, untuk keselamatan bersama kami mohon perhatian kepada Ibu Bapak warga jemaat. Marilah kita bersama-sama mentaati protokol kesehatan sesuai peraturan pemerintah dan himbauan dari Majelis Sinode GPIB, wajib menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik dan menghindari kerumunan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kristus sumber hidup selalu mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Jemaat, ibadah ritual di malam hari ini akan selesai dan kita akan lanjutkan dengan ibadah aktual kita. Oleh karena itu, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan tanda kesiapan untuk kita mendengarkan amanat pengutusan. Jemaat, kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Berkenan, oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelang bening. Jemaat,
arahkanlah hati kita dan arahkan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Jemaat GPB Maranatha Denpasar, kami presbiter yang bertugas bersama dengan perangkat layan, organis, pianis, dan pemandu lagu menyampaikan salam persekutuan. Selamat malam dan Tuhan Yesus akan memberkati kita semua.